wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh may yahdihillahu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur sehingga kita semua bisa berkumpul di acara yang mudah-mudahan Allah muliakan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibi Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada acara malam ini termasuk umat yang taat akan ajarannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri dalam acara pengajian Ramadan dan kajian berseri integrasi ilmu yang mana pada kesempatan kali ini. Selanjutnya yang saya hormati penyelenggara pengabdian masyarakat skema PPM Internasional bersama PCIM yang diketuai oleh Budiah Titis Kusuma Wardani PhD, dan yang saya hormati para pengurus PCIM Spanyol, yang saya hormati juga para pengurus PCIM Hungaria, yang saya hormati pengurus PCIM Prancis, yang saya hormati pengurus PCIM Maroko, yang saya hormati juga pengurus PCIM se-Eropa, dan yang saya hormati pengelola Center for Integrative Scan and Islamic Civilization atau CSIC UMY, dan yang saya hormati juga narasumber Bapak Sobar M. Johari, dan yang saya hormati penanggap Bapak Beni Saputra, serta para hadirin yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya JJ Nurul Haq. Saya dari mahasiswa UMY Prodi Ekonomi, yang mana pada kali ini akan membantu jalannya pengajian Ramadan dan kajian berseri integrasi ilmu. Pada malam hari ini, menyusun dengan tema praktik riba di dunia perbankan dan bisnis, telaah ekonomi Islam. Untuk itu, tentu diperlukan informasi dan ilmu sekaligus sebagai upaya kita mengenal lebih jauh kembali bagaimana sih praktik riba di dunia perbankan dan bisnis seperti itu. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya membacakan CV atau penjelasan sedikit atau profil dari Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Sobar M. Johari SI MSc PhD, yaitu beliau merupakan lulusan dari S1 Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2006, dan beliau juga merupakan lulusan S2 Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada tahun 2013, dan beliau juga merupakan Kepala Divisi Minat dan Bakat Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni tahun 2017 sampai 2018. Beliau juga merupakan Sekretaris Pusat Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013 sampai sekarang. Dan beliau juga merupakan Sekretaris PCIM Taiwan periode 2021 sampai 2023, dan beliau juga merupakan dosen ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, yang selanjutnya saya akan membacakan juga CV dari penanggap Pak pada malam hari ini, yaitu Bapak Beni Saputra SHLMM. Beliau merupakan S1 Hukum Universitas Jambi tahun 2011. Beliau juga merupakan S2 Hukum Universitas Obsted Hungari tahun 2023, dan beliau juga merupakan Investment Fund Management Assistant di OCBC and ISP Bank tahun 2012 sampai 2014, dan beliau juga merupakan Relationship Banking Manager di PT Bank Development Bank Singapura Indonesia tahun 2014 sampai 2015. Beliau juga merupakan Corporate Banking Manager di Emirates Islamic Bank PJSC tahun 2015 sampai 2020. Beliau juga merupakan Payment Operation and Compliance Specialist di West Company di Hungary 2023 sampai sekarang, dan beliau juga merupakan member of PCIM Hungary. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada acara malam hari ini mengenai praktik riba dunia perbankan dan bisnis telaah dalam ekonomi Islam, yang mana akan disampaikan oleh Bapak Sobar. Kepada Bapak Sobar, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para ustadz ustadzah, ini banyak sekali di sini ustadz, ada ustadz ustadzah Diah Titis, Waduh, ada Pak Beni Saputro. Salam kenal Pak Beni, ada Mas ada Adi Hidayat, saya belum pernah ketemu, tapi sempat dengar itu ada Bu Nurul Aisyah dari PCIM Spanyol dan rekan-rekan yang lainnya, para jamaah yang saya muliakan. Ini saya diminta untuk mengkritisi sebenarnya. Ini saya nanti akan bicara tentang karena diminta untuk adanya praktek riba di perbankan. Perbankan di sini mungkin nggak cuma perbankan konvensional, tapi juga perbankan di perbankan syariah juga. Kita perlu otokritik karena memang keadaannya seperti itu. Saya tidak akan membahas mungkin tentang apa itu pengertian riba, ayat-ayatnya itu enggak, tapi karena saya akan memotret dari sisi ekonomi Islamnya itu loh, dan secara rasionalnya. Mohon host saya diberikan kesempatan untuk share materi, share PowerPoint. Ini di sini masih disable. Mas Jejen, tolong Mas, saya Silakan Bapak sudah bisa. Oke, silakan Mas Pak Jeffrey. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk bicara tentang celah riba pada perbankan. Ya, saya yang saya sehari-harinya itu mengajar di ekonomi syariah, itu mengajarkan tentang ekonomi syariah, tapi pada prakteknya memang kita harus mengakui bahwa ekonomi syariah itu bila dipraktekkan itu belum sepenuhnya itu sempurna, termasuk di perbankan syariah. Jadi ekonomi syariah itu bagian dari visi pengejawantahkan dari ayat-ayat Al-Quran yang dikaji dengan serius dan pada akhirnya membuahkan sebuah keputusan dan itu dilegalkan oleh MUI dan harus diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Cuman persoalannya kalau dibenturkan dalam kehidupan yang nyata itu memang sering kali itu terjadi perdebatan di sana. Salah satu perdebatan yang nyata itu adalah adanya perbankan. Kita sudah pernah tahu dari zaman ekonomi klasik, dari zamannya David Ricardo, sampai neo-Keynesian, sampai neoklasik, itu memang di sana itu sudah ada bank. Sekedar saya mau review bahwa memang bank itu dibutuhkan. Jadi saya ilustrasikan, kalau di dalam ekonomi kehidupan manusia, kalau sepertinya manusia, itu ekonomi itu kan tak ubahnya seperti halnya tubuh. Nah, jantungnya ekonomi itu perbankan, jantungnya. Jadi jantung yang membuat geraknya ekonomi itu karena ada perbankan. Nah, sementara aliran darahnya itu ke seluruh tubuh itu adalah uang. Jadi yang akan memompa apakah uangnya itu bisa diedarkan seluruh tubuh atau enggak itu perbankan. Jadi ini kenyataan real di lapangan bahwa ekonomi itu mempunyai peranan penting seperti hanya tubuh manusia. Jadi kalau ekonomi tidak bisa bergerak, itu ekonomi tidak bisa tumbuh, itu menyebabkan ya manusia tidak bisa bergerak juga itu loh. Nah, persoalannya kita yang sedang mengkaji dan santer belakang ini yang pengen diambil alih oleh ekonomi Islam itu adalah perbankannya dulu. Kita pengen memperbaiki jantungnya dulu. Apakah jantungnya itu bermasalah ketika memompa aliran uang itu ke seluruh tubuh itu benar atau enggak itu loh.
Nah, memang terjadi perdebatan kalau ada aliran-aliran jadi aliran mazhab-mazhab di ekonomi Islam, mazhab yang mainstream barang itu bahkan tidak mau menggunakan perbankan itu loh. Kita harus membuat lembaga tersendiri yang itu bukan bank, karena bank itu sudah terlanjur ada dan itu sudah sistemnya itu sudah kapitalis sekali dan terus yang kedua sistemnya itu sudah riba sekali. Bahkan kalau kita mereplikasi perbankan menjadi perbankan syariah pun banyak orang yang pesimis bahwa itu kita bisa akan pure menghilangkan riba. Itu tidak bisa. Tapi ya itu sampai hari ini kita belum bisa memberikan alternatif yang cocok jantungnya itu apa itu loh. Nah, memang ada perkembangan kita mulai membentuk sebuah eh, Baitul Mal wa Tamwil BMT. Tapi pada kenyataannya sekarang itu jalannya BMT itu tak ubahnya itu seperti perbankan. Bahkan dari sistemnya itu hampir sama semuanya. Jadi yang ditarik ke sini itu adalah sistem perbankannya, bukannya kita harus ini dari awal sekali. Makanya ada mazhab mainstream itu yang kita itu harus membongkar semuanya, jangan memakai bank, jangan istilah bank. Harapan saya itu selaku akademisi itu memandang BMT harusnya nanti BMT itu seperti lembaga keuangan tersendiri yang tidak seperti bank, tapi kenyataannya sekarang itu BMT itu jalannya seperti perbankan dari sistemnya, dari semuanya itu loh. Dan padahal kita itu belum nggak bisa melepaskan semuanya jika itu masih diperbankan. Jadi itu catatan yang pertama. Terus catatan yang kedua itu bahwa sistem di negara kita itu memang masih menggunakan sistem sudah menggunakan sistem double double system ya. Kita itu ada istilah moneter syariah, terus yang kedua keputusan ada konvensional. Tapi tetap aja bahwa dalam prakteknya keputusan untuk hal-hal yang penting nyangkut perbankan itu melibatkan perbankan konvensional. Jadi kita belum bisa lepas. Ya pada akhirnya sistem sampai ke bawah itu menjalar seperti itu. Saya berikan ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau eh, munculnya bunga di perbankan kita, bunga di perbankan kita itu mulai nggak rasionalnya itu dimulai sekali itu dari uang. Tadi kan kita udah bicara tentang perbankan ya. Jadi konsep uang itu kan memang ada dua. Jadi yang pertama itu time value of money. Jadi time value of money itu mereka itu ada banyak mengatakan ada yang salah kaprah itu. Kalau sebenarnya kajian kita kalau kita mau mengkaji secara benar tentang fungsi uang, uang itu kan sebenarnya itu kan cuma alat transaksi. Alat transaksi dan itu harus berputar ke seluruh tubuh agar orang yang membutuhkan modal itu karena uang itu sudah disepakati sebagai alat pembayaran dan satuan hitung yang resmi di sebuah negara, makanya uang itu harus beredar terus-menerus agar punya multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi pada kenyataannya uang itu malah bukan flow konsep, tapi dianggap sebagai stok konsep. Uang itu sebagai aset. Itu yang salah kaprah. Nah, karena sebagai aset itu, uang itu dijadikan stok konsep dan seolah-olah uang itu bisa tumbuh beranak pinak di kedepannya itu loh. Saya pernah mengkaji sebenarnya itu istilah bunga itu dari mana. Nah, ini salah kaprah. Saya nggak bisa menyampaikan, tapi ada catatan gini. Rumus bunga itu diambil dari konsep pertumbuhan manusia. Jadi kalau di suatu tempat di Jogja ini jumlah penduduknya itu 100. Terus pertumbuhannya itu 5% dalam 1 tahun. Berarti kan kita bisa mengatakan bahwa di Jogja ini dalam 1 tahun ini akan jumlah penduduknya jadi 105. Karena 5% dari 100 itu ada 5. Nah, sementara umpamanya kalau 2 tahun ketika
pertumbuhannya sama 5%, berarti kita tidak tinggal menghitung, berarti tahun depan jumlah penduduk di Yogyakarta itu ada 110 gitu loh. Itu disebut team value of money. Nah, rumus bunga ternyata mengadopsi dari situ. Jadi seolah-olah kalau mamanya manusia uang itu seperti pertumbuhan manusia. Jadi kalau uang itu kira-kira diputarkan dan pertumbuhannya 5%, jadi kalau hari ini kita punya uang 100 juta dan bunganya itu 5%, berarti tahun depan kita sudah punya uang 105 juta itu. Seperti itu dan seterusnya itu loh. Itu yang disebut time value of money, bahwa uang itu punya waktu, dan ketika uang punya waktu berarti dalam beberapa waktu dia harus berkembang biak kayak gitu. Padahal kalau sejatinya kita kembali ke fungsi uang, bahwa uang itu adalah cuma alat tukar. Dan kalau di para pemikir Islam itu mengatakan uang itu seperti air itu loh. Kalau air kalau mengalir terus-menerus itu akan menghasilkan, akan bisa membuang sampah, akan bisa membersihkan, atau bisa berguna macam-macam. Tapi kalau air itu berhenti, itu pasti kalau lama-kelamaan itu kalau tidak berguna pasti akan bau dan itu akan menggunakan kotoran gitu loh. Nah, sementara kalau uang itu diibaratkan jadi stok konsumsi seperti kayak gitu. Nah, di Islam pun kalau ada harta yang berhenti terus-menerus gak pernah digunakan, itu kan zakatnya kan tinggi juga itu. Nah, itu seperti itu. Dan sistem team value of money punya konsep tentang uang kayak gitu, itu membuat menjadi anak pinaknya menjadi sistem bunga seperti itu. Nah, sementara padahal konsep uang yang benar itu kan economic value of time. Jadi bahwa uang itu sebenarnya besar kecilnya itu kan tergantung, yang pertama ketika dihadapkan sama harga. Mau uang 500.000, ketika kita punya uang 500.000 di Jogja, mesti ketika dihadapkan pada harga di Jogja akan murah, tapi ketika dihadapkan di 500.000 di Jakarta mungkin akan berbeda. Dan itu jelas saja bahwa uang itu nilainya itu tergantung dihadapkan harga di mana itu loh. Dihadapkan sama harga barang itu loh. Jadi nilai ekonomiknya uang itu terletak pada nilai ekonomiknya. Terus yang kedua, kalau uang dijadikan sebagai modal itu, modal usaha, itu pasti itu tidak selalu untung. Karena ekonomi itu mesti naik turun, kadang untung, kadang enggak. Jadi uang itu flow konsep dan nilainya itu tergantung dari perputaran usaha, apakah itu untung atau enggak. Nah, kalau konsep uang pertama, time value of money, itu mengasumsikan bahwa uang itu ketika diputarkan harus kalau untung. Jadi patokannya bunga sekian ya harus. Dan ternyata itu dipraktekkan di perbankan. Perbankan entah itu bank syariah, kadang-kadang entah itu bank syariah atau bank konvensional, ketika mau pembiayaan atau financing atau kredit itu selalu dengan jaminan. Nah, kenyataannya ketika sudah di awal, secara otomatis kalau orang mengatakan bahwa kita berprinsip time value of money, itu mengasumsikan bahwa kita sudah memprediksi bahwa ketika bunganya 5%, berarti kita memprediksikan bahwa untungnya bakalan 5% gitu. Padahal belum tentu. Oke ya. Jadi itu yang disebut ribanya itu di situ. Jadi mengasumsikan bahwa uang yang akan diputarkan itu harus selalu untung, dan untung. Jika tidak, nggak bisa ini biasanya akan ditarik agunannya gitu loh. Itu kenyataannya kayak gitu. Nah, kalau economic value of time ini kan kita kan bisa mengasumsikan karena usaha tidak selalu untung, ya kita nggak boleh dong, umpamanya selalu memprediksi keuangannya itu ketika dipinjamin kita harus menawarkan bunga sekian. Kalaupun dengan asumsi model margin, harusnya margin pun kita harus bisa negosiasi. Marginnya itu sekian sama sekian itu. Tapi kenyataannya tidak. Kadang di perbankan syariah pun itu karena menggunakan sistem komputerisasi, ketika ada pegawai perbankannya marketing, kita negosiasi bahwa marginnya sekian, marginnya 5% itu loh. Ketika kita negosiasi kadang-kadang jawabannya sederhana loh.
Ini sudah sistem Pak dari sananya itu. Jadi nggak boleh itu ini marginnya diubah-ubah loh. Padahal namanya usaha itu kan tidak selalu untung. Kalau di depan itu sudah ada mamanya sudah hitung-hitungan berapa persen itu artinya kita selalu mengasumsikan bahwa itu akan untung. Padahal kita sekali lagi itu loh. Sekali lagi bahwa uang itu jadi economic value of time bukan time and value. Berarti uang itu harus beranak pinak itu enggak. Fungsi uang itu kan ketika digunakan untuk perputaran usaha atau apa itu dia itu apa itu untung atau rugi lah. Sementara nah makanya di kita di Islam itu kan sebenarnya kan sudah ada alternatif. Jadi ulama-ulama Islam itu kan sudah ada model profit sharing atau revenue sharing, mudorobah, jadi murabahah dan murabahah sebagainya. Tapi kenyataannya profit sharing, revenue sharing itu jarang sekali dipraktikkan di perbankan saya. Apalagi bank konvensional, mudorobah apalagi itu loh. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah murabahah. Ini murabahah itu sebenarnya itu ijtihad dari apa ya Syafi'i, Antonio dan rekan-rekan itu. Jadi gini, kalau memang harus jadi perbankan itu ketika tanpa margin, tanpa bunga, mereka nggak bisa beroperasional karena perbankan itu juga nyari untung itu loh. Nah, persoalannya itu bunga itu udah riba dan riba itu haram. Nah, para ulama itu beristihad serius, gimana caranya ini? Kan ketika dibenturkan terus ada tembok, tembok itu namanya riba, riba itu nggak boleh gitu loh. Jadi perbankan juga butuh yang namanya dana operasional, yang namanya butuh namanya keuntungan dan itu digunakan untuk operasional membiayai pegawai dan sebagainya. Kalau tanpa itu nggak mungkin. Makanya istihadnya itu adalah namanya belokan. Belokan itu namanya diganti menjadi jual beli murabahah. Jadi contoh gini, saya mau kredit atau pembiayaan ke bank. Saya kan minjam uang, karena minjem uang, kalau cuma minjem uang di bank kayak gitu tanpa adanya bunga itu tidak mungkin karena ya karena nanti bank itu butuh operasional dan macam-macam. Oke kita buka administrasi tapi bank itu butuh keuntungan. Makanya istihad itu yang disebut bagaimana kalau kita lurus aja tetap pakai bunga itu riba. Makanya terkenal istihad dengan belokan. Jadi kita mau nabrak terus nggak mungkin, makanya dibuatlah belokan, namanya belokan itu namanya itu sistem merubah itu. Jadi sistemnya kalau kita pengen mengajukan pembiayaan ke perbankan ya dengan cara bank itu harus membelikan rumah dulu, membelikan rumah. Jadi kita pengen rumah yang mana, belikan rumah. Nah setelah itu rumah itu dibeli oleh saya. Nah ketika dibeli, nah ketika sistem pakai jual beli, nah kalau sudah jual beli di Islam itu diperbolehkan. Nah, kalau sudah bunyi jual beli, menambahkan keuntungan nggak apa-apa. Tapi ketika langsung pinjam, terus langsung ditambah bunga sekian kayak gitu, itu tidak boleh, karena itu riba. Nah, sementara di Islam itu antara riba sama jual beli itu bedanya tipis lah itu. Nah, makanya diadakanlah akad namanya murabahah kayak gitu. Jadi ketika saya pengen minjam ke perbankan, terus bank minjam ke perbankan mau ingin apa ya mau beli rumah, banknya itu harus dibelikan rumahnya terlebih dahulu, nanti rumahnya dijual ke saya, ke nasabah itu loh. Tapi bank itu sudah ngasih margin sekian itu. Sebenarnya sistemnya kayak gitu. Itu kan jadi jual beli itu loh akadnya. Nah, jual beli itu boleh di Islam, tapi riba itu tidak boleh. Nah, persoalannya sekarang-sekarang ini itu justru ya akadnya merubah, tapi terkadang itu perbankan itu banyak itu. Jadi bukannya bank membelikan betulan, cuma akadnya bunyinya di situ merubah, tapi ketika ada nasabah pengen beli rumah atau apa itu sudah langsung dikasih gelondongan gitu aja. Nasabah cari maksudnya rumah sendiri dan sudah ditunjukkan sama bank, langsung tiba-tiba dikasih margin itu kayak gitu. Tidak, bank tidak langsung membelinya mengawal langsung itu enggak. Nah, itu kan kadang-kadang perbankan buat gampangnya aja kayak gitu. Padahal akadnya itu merubah itu loh.
Gitu. Jadi itu kritik saya. Terus ini sebenarnya yang kedua, ini kan waktu saya dibatasi, ada profit sharing, revenue sharing. Kalau profit sharing itu sebenarnya itu hal alternatif untuk menghilangkan bunga, karena itu menurut saya itu lebih rasional sama revenue sharing. Saya berikan ilustrasi kayak gini. Ini kalau kita punya usaha itu, biasanya kita yang harus kita cari dulu itu adalah fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang apa ya, walaupun kita usahanya belum jalan, itu kita udah mengeluarkan biaya. Contoh aja kita mau buka usaha laundry, umpamanya usaha laundry kan biaya tetapnya kan seperti kita harus beli mesin, terus apa ya, nyewa kios dan sebagainya itu loh. Ini biaya tetap itu. Lalu yang kedua itu ada biaya variabel. Ini biaya variabel itu adalah biaya yang dikeluarkan ketika usahanya itu sudah berjalan. Nah, contoh berarti kan biaya variabelnya itu kan, dan biaya variabel ini tergantung dari jumlah barang yang diproduksi. Contoh kayak mamanya berapa baju yang di laundry itu kan membutuhkan listrik. Berarti semakin banyak. Ini di sini, sorry, ini garis ini adalah garis output ya. Garis banyaknya barang yang diproduksi. Jadi semakin banyak barang yang dicuci, semakin banyak baju yang dicuci, laundry itu ketika udah berjalan itu kan berarti kan listrik juga tambah banyak, terus dan biaya variabel lagi. Nah, biaya tetap sama biaya variabel itu kan disebut total, jadi semuanya biaya. Nah, kita lambat laun itu karena usahanya sudah berjalan, itu pasti kita itu apa ya? Ini ada namanya juga penjualan. Nanti kita akan mendapatkan revenue. Nah, ketika total revenue, total penerimaan kita dari hasil setiap hari kita mamanya membuka usaha laundry mendapatkan revenue berupa uang kayak gitu, itu kan pasti kita akan dihitung dan kapan biaya variabel ini dan biaya tetap itu akan ketemu dengan penerimaan. Nah, ini kan disebut break even point BEP. BEP-nya kan di sini. Ini kalau ilustrasi apa ya, normal sebuah usaha tanpa menggunakan bunga, tanpa menggunakan riba, dan ini modalnya dari diri sendiri tanpa dari orang lain. Jadi kita itu akan tetap paling di sini, posisi di sini kita bisa menentukan ini kan daerah Q berapa penjualannya. Jadi kalau kita kita udah mencuci baju sampai 1 juta baju baru ketemu ini break even point-nya, kita dapat menerima sekian. Nah, ini ketemu di sini. Ini kalau suasana normal. Nah, persoalannya gini, kalau eh, kalau ini menggunakan sistem bunga, kita meminjam modalnya dari perbankan itu loh. Dari perbankan, berarti kan biaya tetapnya itu kan naik. Karena contoh ini kita apa ya, biaya tetapnya di sini umpamanya 100 juta. Kita meminjam uang 100 juta dari bank. Ya, ini kos ini kita meminjam uang dari bank 100 juta. Secara otomatis itu bukan hanya 100 juta karena pasti ada tambahan bunga, biaya tetapnya itu, fixed cost-nya itu pasti akan bertambah. Nggak cuma di garis ini itu loh. Pasti ada tambahan sini. Nah, karena fixed cost-nya itu bertambah, secara otomatis total cost-nya, semua biayanya, itu juga pasti bertambah juga dong. Sini. Jadi kalau ini T1, TC1 ini karena tambah bunga ada TCI ini di sini. Ini total cost-nya itu jadi bertambah. Nah, ini kan tadi kita dapat penerimaan setelah usaha berjalan, ada penerimaan di sini. Waktu tanpa bunga itu BEP-nya itu berada di posisi sini. Posisi ini dalam satu Q itu mungkin kita baru apa ya tadi,
kita dalam kurung mencuci bajunya itu sampai 1 juta baju kita udah BEP. Tapi karena ada fixed cost-nya sudah bertambah duluan, jadi total cost-nya tambah, jadi BEP-nya itu kan jadi tambah lama di sini. Jadi BEP-nya pasti tambah lama secara otomatis. BEP-nya itu di sini plus bunga. Nah, sebenarnya coba bayangkan umpamanya kita menggunakan ilustrasi, kita jangan menggunakan bunga, kita menggunakan profit sharing. Namanya profit. Nah, ini kalau sudah kurva sesudah BEP, ini namanya pasti profit. Jalannya produksi ketika ke sini dari sini ya, mulai dari sini setelah BEP, itu kan produksi jalan terus, itu sudah tinggal profit, kita hitung profit. Nah, kalau kita coba bayangkan, kalau kita maunya tanpa bunga dan tanpa bunga ya, kita menggunakan biasa, kita oke minjam perbankan, tapi jangan pakai bunga, kita pakai profit sharing aja. Ini kan BEP-nya lebih cepat. Nah, dari sini baru kita bagi profit. Berapa itu loh. Perbankan berapa, terus nasabah itu berapa itu loh. Tapi karena kita sudah menggunakan bunga duluan, ini BEP-nya itu lambat. Dan kadang-kadang BEP-nya itu bertahun-tahun baru BEP. Karena kita itu sudah dicekik lehernya itu karena riba perbankan itu. Sebab kalau mamanya menggunakan profit sharing kan berarti BEP-nya lebih cepat. Dan dari sini kita bisa segera bagi hasil itu loh. Nah, karena menggunakan bunga itu, jadi BEP-nya itu sampai berlarut-larut, kadang-kadang nggak dapat dan setelah itu juga sampai ke sini itu akan mencekik leher para pengusaha itu. Itu pentingnya itu. Oke ya. Nah, kalau bedanya kalau revenue sharing itu kan bagi penerimaan itu bisa dimulai dari sini. Tapi jelas kalau revenue sharing itu BEP-nya itu lebih lambat karena sejak penerimaan berapapun itu sudah di-share itu loh antara pemilik modal dan yang peminjam itu. Nah, makanya ini di Islam itu kan ada akad, ada ini model profit sharing dan profit sharing itu seperti ini. Di Islam itu dengan akad istilah mudharabah, yaitu antara akad si pemodal dengan si pelaksana. Biasanya sebelum terjadinya akad itu seharusnya terlebih dahulu dibuat kesepakatan nisbah yang akan diterima oleh si pemodal dan si pelaksana. Jika terjadi kerugian, si penanggung modal akan menanggung sesuai dengan modalnya, kecuali kerugian itu disebabkan oleh kelalaian si pelaksana, kelalaian si peminjam itu. Nah, selain itu juga membuat kesepakatan tentang biaya. Nah ini sekaligus menegaskan tentang bedanya revenue sharing sama profit sharing. Bila yang disepakati adalah biaya ditanggung oleh si pelaksana, maka yang dilakukan adalah bagi penerimaan. Tapi bila yang disepakati adalah biaya yang tanggung oleh si pemodal, jadi kalau pelaksanaannya itu semua biaya dewan menunggal, maka yang dilakukan itu adalah bagi untung profit sharing. Nah, selain itu, ada beberapa catatan di perbankan juga, itu usul yang pertama tentang administrasi itu loh. Administrasi di perbankan itu juga masih banyak yang menggunakan riba itu. Pada intinya riba itu kan ketidakikhlasan, dan kalau riba mesti tidak ikhlas. Saya yakin tidak ikhlas kalau adanya penambahan dari transaksi yang itu sebenarnya penambahan itu tidak diikhlaskan oleh orang yang menambah itu. Itu kadang-kadang karena kejepit aja itu loh. Jadi kadang-kadang itu administrasi itu harusnya berapa administrasi harus sesuai real, tapi kadang-kadang administrasi itu dilihat dari berapa pinjamannya. Ketika pinjamannya 100 juta, maunya administrasinya karena 10.000 ya 10.000. Kadang-kadang karena 200 juta administrasinya jadi bertambah. Itu kan kadang-kadang nggak fair juga itu loh. Terus yang ketiga, yang terakhir tentang yang riba masih yang sang real kadang-kadang dilakukan itu ya tentang kartu kredit itu. Kartu kredit itu bukan hanya kadang biaya administrasi, tapi pemotongannya itu macam-macam gitu loh. Terus masalah denda keterlambatan itu juga masih banyak di perbankan syariah yang masih menggunakannya gitu. Nah, tadi saya sebelum ngisi pun sudah dijawab oleh banyak
yang baca mungkin status saya itu bilang bahwa kadang itu jadi istilah BMT itu bukan Baitul Mal wa Tamwil. Kadang karena marginnya saking tingginya jadi BMT itu jadi bunga memang tinggi gitu loh. Ya, kadang-kadang memang di BMT kalau dananya suntikannya dari pihak ketiga atau suntikan dari perbankan, perbankan ngasih margin sekian, di BMT dipakai terus pada akhirnya BMT karena pengen cari untung jadi marginnya jadi tambah besar setelah lari ke nasabah. Terus, nah apalagi di kadang di perbankan itu hampir marginnya itu hampir sama dengan bunga itu. Saya percaya bahwa terkadang yang dihitung itu juga pertimbangan perbankan itu nggak cuma sekedar margin atau bunga, tapi masalah inflasi. Di Indonesia itu kan inflasinya itu kan belum terlalu stabil itu. Kadang-kadang nilai uang hari ini sama nilai uang hari esok itu kadang-kadang ketika dihadapkan sama inflasi itu kecil. Jadi kadang perbankan itu mempertimbangkan, umpamanya meminjamkan nasabah 100 juta dengan tempo waktu 10 tahun, itu perbankan itu sangat memperhatikan nilai inflasi. Jadi inflasi hari ini eh, uang 100 juta kalau dibandingkan untuk 10 tahun ke depan kira-kira nilainya itu berapa itu loh. Nilainya umpamanya jadi berapa dan itu yang jadi pertimbangan itu loh. Ya karena sekali lagi berarti kan masalah riba, masalah bunga perbankan itu bukan hanya masalah sistem aja, tapi masalah kondisi mata uang kita juga. Kondisi mata uang kita kan masih sudah dan di dunia itu menggunakan Vietnam money dan salah satunya itu menggunakan uang kertas. Dan uang kertas itu salah satu kelemahannya itu gampang sekali terjadi devaluasi. Apalagi ketika dihadapkan sama harga. Makanya uang kertas hari ini nilainya ketika dihadapkan dengan 10 tahun lagi, ya jelas nilainya itu akan turun. Kecuali kita menggunakan sistem eh, commodity of money atau menggunakan emas itu. Baik, sebenarnya di negara ini tidak di negara dunia ini tidak ada satupun yang bisa menggunakan emas. Emas mungkin stabil, tapi banyak kesusahannya. Kesusahannya diantaranya dipecahkan susah. Terus yang kedua terbatas. Jadi Bapak dan mohon maaf, banyak yang lainnya itu. Bapak Saya Sobat. kira itu kajian Oh, udah. kelemahan di perbankan syariah itu Baik, dan Bapak Sobar, mudah-mudahan ini terima. jadi Amin. pengantar dan kita bisa diskusi lebih banyak. Dan Amin, amin, mudah-mudahan amin. narasumber yang kedua nanti bisa ngulik-ngulik tentang riba di sisi yang lain. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sobar, materi yang sangat luar biasa sekali. Langsung saja karena ini berhubung waktu, kepada Bapak Beni sebagai penanggap dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan coba share screen. Bentar ya. Masuk ini share screen. Mungkin Bu Titis bisa bantu ya men-sharing ini ya. Iya, Mas Jejen saya sudah share tadi. Bisa dibantu Pak Beni untuk langsung share screen di tempat Mas Jejen atau gimana? Atau sebentar saya download. Belum masuk. Ada. Jadi ini luar biasa sekali dari Pak Sobar, Alhamdulillah. Tadi kemarin itu waktu saya diperintah Pak PCM Hungari, Cak Hidayat, katanya untuk mengisi ini, kalau ditandem dengan expert in ekonomi, saya mau, karena saya lebih ke prakteknya nanti. Dan Alhamdulillah Pak Sobar luar biasa memberikan banyak
pengantar yang benar. Sangat saya support sekali berdasarkan pengalaman pekerjaan yang saya lakukan di dunia perbankan selama ini, baik di Indonesia, Singapura, dan Dubai, dan sekarang di Hungaria juga masih berkelit dengan keuangan. Jadi bukan sebagai penanggap mungkin ke Pak Sobar, ini sebagai pelengkap kali ya Pak, karena Bapak di segi sangat luar biasa pengantarnya, dan nanti saya akan juga melengkapi sedikit tentang bagaimana prakteknya itu di dunia perbankan dan perusahaan gitu. Nanti pada akhirnya, terakhirnya kita akan mengkritisi bersama-sama apakah yang terjadi di perbankan syariah dan perbankan konvensional seperti itu. Mas Jejen bisa share ininya, linknya, PowerPoint? Oh, ya. Ini sudah saya share Pak, monggo Pak, silakan. Makasih. Jadi langsung slide kedua aja Bu, mohon maaf. Jadi benar kata Pak Jejen tadi ya, Pak Sobar tadi, tentang bahwa bank itu bagaimanapun kita tidak bisa secara ekonomi, secara keseluruhan dunia ini tidak bisa lepas dari perbankan. Karena perbankan itu adalah salah satu fondasi ekonomi dunia. Seperti itu. Karena di mana-mana perusahaan, di segala lini perusahaan untuk bergerak dalam mengembangkan usaha mereka itu selalu terkait dengan bank, dikit atau banyaknya. Dan uang itu misalnya yang seperti Pak Sobar katakan tadi juga itu merupakan salah konsep sejak awal gitu kan. Itu perbankan sekarang menerapkannya sebagai aset ketimbang sebagai alat tukar. Sejatinya itu sebagai alat tukar. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan ialah adanya bagaimana sih sebenarnya perbedaan antara syariah dan perbankan syariah dan bank konvensional secara teoritis. Ini berdasarkan pengalaman saja ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau secara prinsipal, bank syariah itu dia berdasarkan Al-Quran dan hadis dan fatwa. Seperti itu. Dan kalau bank konvensional itu dia berdasarkan hukum nasional, hukum internasional, dan custom. Custom itu seperti misalnya kita melakukan LC, perdagangan internasional ekspor import, itu ada custom. Custom itu tidak tertulis, cuma dia berlaku juga. Berlaku dan dianggap sebagai hukum, tidak tertulis. Tapi itu ada dipraktikkan bersama-sama, seperti itu. Maka disebut custom. Contohnya di perbankan itu seperti misalnya SWIFT, transfer antar negara misalnya, itu custom. Dan itu ada peraturannya, dan itu bank konvensional menerapkan itu. Sedangkan di syariah bank mereka hanya prinsipalnya berdasarkan Al-Quran dan hadis dan fatwa para ulama. Tujuannya di perbankan syariah itu adalah mencari ridho Allah, menciptakan masyarakat yang madani, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan tentu saja profit. Ujungnya tetap profit juga, karena walaupun bank syariah dia merupakan tetap juga perusahaan. Jadi kalau dia perusahaan, ujung-ujungnya dia akan mencari profit, dia akan mencari keuntungan. Terus perbedaannya dengan konvensional bank itu bertujuan untuk bagaimana mencetak laba sebanyak-banyaknya, dan bagaimana laba itu tadi akan dibagikan kepada shareholders. Shareholder ini adalah para pemegang saham. Kalau perusahaan itu perusahaan terbuka. Ya, shareholder ini misalnya di Indonesia itu ada BRI Syariah misalnya kan. BRI Syariah itu Bank TBK. Jadi kalau Bank TBK itu dia sahamnya bisa dibeli di pasar modal. Dan misalnya saya atau Mas Jejen ini atau Bu Titis, Cak Dayat itu bisa beli saham Bank Syariah tadi, BRIS tadi. Jadi untuk keren dikit di CV kita bisa taruh tuh pemilik bank syariah kan. Walaupun punya satu lembar, satu lot, tetap pemilik bank syariah, kita tetap jadi dihitung sebagai pemilik bank syariah, shareholder. Jadi ke bank konvensional itu dia bertujuan menggerakkan bank mencari profit sebanyak-banyaknya dan membagikan profit nanti setiap akhir tahun kepada para pemegang saham. Yang ketiga itu operational system. Operational system bank syariah itu lebih ke arah yang seperti Pak Sobar sebutkan tadi, itu share profit. Jadi di bank syariah itu dia bukan sebagai perusahaan tok. Gitu. Bank syariah di perbankan itu dia fungsinya hanya mungkin ya lebih sebagai trader.
Makanya nanti kita akan di slide berikutnya ini kita akan simpulkan betapa pentingnya akad dan sales kontrak pada perbankan syariah. Di bank konvensional itu dia berdasarkan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Jadi kalau kita dengar pidato misalnya suku bunga hari ini naik 25 BPS misalnya, maka seluruh saving account itu bunganya akan dinaikkan, KPR atau finance atau loan itu akan dinaikkan, akan diturunkan juga seperti itu. Jadi dia rely on central bank. Dia berdasarkan peraturan dari bank sentral dan juga berdasarkan peraturan dari hukum nasional, hukum positif nasional. Yang keempat perbedaannya, yang keempat perbedaannya ialah supervisor. Jadi kalau di bank syariah itu supervisornya adalah dia punya syariah board, dan ini penting. Salah satu ciri khas dari bank syariah itu dia punya council ulama. Jadi seperti di bank ketika saya bekerja di Dubai dulu, bank syariah itu ada 7 orang ulama yang menjadi supervisory board-nya. Mereka itu yang memberikan pendapat fatwa sebelum CEO atau manajemen menerbitkan produk baru, menerbitkan suatu peraturan baru. Jadi mereka harus manajemen harus konsul ke syariah supervisory board dulu. Dan itu biasanya diisi oleh para expert yang PhD, doktor, profesor yang benar-benar ahli di bidang perbankan syariah. Jadi semacam Pak Sobar, Bu Titis ini insya Allah nanti siapa tahu ke depan jadi salah satu syariah supervisory board di kemudian hari itu. Kalau konvensional itu dia board of commissioner. Jadi dia itu diawasi oleh komisioner perbankan yang diisi oleh 3-7 orang juga. Dan itu biasanya tergantung dari bisa jadi internal, bisa jadi dari eksternal. Seperti itu. Terus bagaimana hubungan dengan nasabahnya? Kalau bank syariah itu hubungan dengan nasabahnya itu dia bukan seperti bank konvensional kreditur dan debitur. Hubungan bank syariah itu lebih ke arah seller and buyer, partnership atau kemitraan, lease and tenant. Jadi apakah sebagai lease dan merental atau meminjam seperti itu. Kalau bank konvensional itu kreditur dan debitur, bukan seller and buyer. Makanya ada karena di perbankan syariah riba kan dilarang. Nah, maka sedangkan jual beli itu dihalalkan. Makanya hubungan antara bank dengan nasabah itu lebih ke arah penjual dan pembeli seperti itu. Fund management itu pengelolaan uangnya. Nah, jadi ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang Pak Sobar tadi katakan, bahwa uang itu sebagai asal kaprah sebagai aset. Iya, kalau di perbankan konvensional, pengelolaan uangnya itu diberikan kepada bagaimana mengembangkan uang itu sendiri, didepositokan di bank, lalu uang itu akan didistribusikan, dipinjamkan kepada siapa saja, dan itu dipinjamkan kepada semua perusahaan tanpa memandang halal haramnya perusahaan itu, bergerak di bidang apa. Misalnya kalau syariah jelas, kalau tidak boleh perusahaan alkohol, rokok misalnya, atau perusahaan-perusahaan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, kalau di bank konvensional itu dia tidak memikirkan itu. Yang penting bisa tunjukkan kredit, latar belakang kreditnya itu bagus, berdasarkan KYC dan due diligence perusahaan itu bagus, dan dia layak mendapatkan pinjaman, maka bank akan memberikan. Dan bank tidak akan peduli nasabah ini bergerak di bidang usaha apa seperti itu. Yang tidak apakah itu haram, halal, dia tidak peduli seperti itu. Terus produknya juga kalau di bank konvensional itu, seperti Pak Sobar katakan tadi, mereka menerapkan uang itu seperti komoditas. Dan bagaimana agar uang itu nanti dipinjamkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan dan kompensasi. Nah, sedangkan kalau perbankan syariah itu dia selalu berdasarkan aset, ada underlyingnya, ada asetnya, tradingnya gitu kan. Jadi dia selalu uang itu sebagai alat penukar, jual beli. Jadi dia ada underlyingnya, ada asetnya seperti itu. Slide berikutnya, Bu. Nah, jadi secara garis besar nasabah di bank itu ada 3. Nasabah retail,
komersial, dan korporat. Nah, nasabah retail itu yang individu-individual seperti kita ini, yang kalau ke bank itu, misalnya menabung seperti itu, yang banyak dilayani oleh perbank, yang cabang-cabang di daerah-daerah biasanya, atau juga di Jakarta atau di mana saja itu ada cabang-cabangnya, itu biasanya melayani nasabah retail. Nah, nasabah retail ini sebenarnya dibagi dua juga, ada nasabah retail biasa, ada lagi nasabah retail prioritas atau yang dengan syarat nasabah akan menjadi nasabah prioritas ini harus memiliki minimal, kalau di Indonesia itu 500 juta di saving accounts atau deposito. Nah, bedanya kalau nasabah retail biasa itu harus ke bank untuk dilayani, kalau nasabah prioritas itu banknya akan mengirimkan orang ke nasabah. Nah, sekarang ini ada lagi sebenarnya nasabah retail itu ada satu lagi dikembangkan, itu namanya private banking. Private banking itu nasabah itu nanti itu sebenarnya super high class orang yang punya minimal 2 miliar di suatu perbankan. Nah, nanti orang-orang bank itu nanti akan menyediakan, dia punya bank pribadi gitu. Bank akan menyiapkan dia, menservis dia dengan segala keinginan kebutuhannya untuk perbankan dia dan keluarganya gitu kan. Jadi dia tinggal telepon kita, tinggal telepon bank, banknya akan berangkat. Biasanya account itu dikelola oleh account manager. Jadi account manager nanti akan mengelola nasabah itu dan memberikan investment advice gitu kan, untuk nasabah-nasabah prioritas dan private banking ini. Nasabah komersial itu nasabah-nasabah UKM, nasabah-nasabah dengan bisnis kecil menengah ke bawah. Nah, itu disebut nasabah komersial. Nasabah komersial ini sebenarnya dengan nasabah korporat dalam bidang produk dia akan sama saja seperti itu. Cuma bedanya di scope dari jumlah uangnya saja. Nah, nasabah terakhir itu nasabah korporat. Nasabah korporat ini yang saya handle di Dubai dulu itu biasanya itu kita jadi terlibat dalam pengelolaan perusahaan itu sendiri, dari sistem penggajian, dari sistem pinjaman, loan, atau juga deposito ke bank, atau juga LC, ada juga trade finance, ada juga bank guarantee. Apakah itu nanti jelaskan di slide berikutnya. Tapi nasabah korporat ini beda segmennya. Jadi nasabah bank itu ada segmentasi tersendiri. Nah, bagaimana riba ini akan terjadi? Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya di per segmen retail ini. Pertama retail dulu. Jadi di retail banking product ini ada bedanya ya. Pertama ada current and saving account. Current account itu giro. Saving account itu biasanya itu tabungan biasa atau juga deposito. Nah, di bank syariah itu perbedaannya dengan bank konvensional itu, kalau di bank konvensional dia kamu taruh tabung uang di bank misalnya kan, dan kalau kamu tabung di current account, kamu bebas untuk mendapatkan segala fasilitas yang bank sediakan, termasuk buku ceknya, termasuk online banking, internet banking, dan untuk melakukan payment misalnya kan. Giro ini normalnya untuk nasabah-nasabah yang membutuhkan cek dan melakukan pembayaran secara dengan nominal yang besar. Nah, dan itu juga kalau deposito atau tabungan biasa itu nasabah nanti akan mendapatkan bunga. Itulah yang disebut riba tadi. Karena bank tadi akan dana yang kita simpan di bank tadi dalam deposito atau tabungan nanti akan di-utilize, akan digunakan oleh bank konvensional untuk dipinjamkan dan ada bunga, ada marginnya. Margin tadi akan dibagikan ke tabungan sebagai bunga. Bunga itulah riba yang kita singgung dari tadi. Nah, misal ini ada tidak adilnya. Kenapa? Misalnya kita tabung 10 juta. Tabung 10 juta bunganya 0,1%. Sedangkan 10 juta tadi, sepengetahuan saya dan pengalaman saya, itu di-utilize sama bank perbankan konvensional tadi, itu dipinjamkan dalam bentuk kartu kredit atau dalam bentuk KPR atau dalam bentuk personal finance, dan itu bunganya bisa sampai 7% atau 6%, sedangkan dia diberi ke kita itu 0,1%. Nah, bagaimana itu kan ada ketidakadilan di situ misalnya kan. Nah, bank syariah itu dia beda.
dia ada akadnya. Jadi bank syariah itu kalau di current account atau giro itu nama akad itu card. Card itu diambil dari Qad Al-Hasan kalau nggak salah bahasa Arabnya itu. Jadi Qad Al-Hasan itu nasabah itu menitipkan uangnya ke bank dengan perjanjian bahwa saya titipkan uang ini ke bank, nanti sewaktu-waktu saya akan minta lagi uang ini kapanpun waktunya, uangnya harus tersedia, uangnya harus digaranti sama bank, dan uang itu harus aman. Nah, dan bank menjanjikan kepada dalam akadnya, oke, saya ambil uang ini, simpan di sini, kapanpun Anda butuh, Anda bisa ambil. Dan bank menjamin uang itu bakal selalu tersedia. Apa bayaran untuk nasabah current account ini? Dia mendapatkan free fasilitas, memanfaatkan fasilitas perbankan. Nah, kalau saving account, deposito, itu dia menggunakan akad mudorobah yang seperti Pak Sobar juga singgung. Jadi apa sih akad mudorobah itu? Dia by investing di saving account. Jadi kita menabung ke bank itu disebut sebagai rabul mal. Rabul mal itu artinya kita deposito. Dan bank tadi yang tempat kita menyimpan uang itu disebut mudorib. Mudorib tadi kita dengan perjanjian kita dan bank membuat perjanjian, bank ini saya titipkan uang ini saya minta kamu kelola untuk sebagai modal usaha berdasarkan syariah, berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan jika ada hasil dari uang yang saya titipkan tadi, harus ada pembagian hasil ke tabungan saya itu. Maka ada namanya term deposit juga di perbankan syariah dengan menggunakan akad mudorobah. Akad mudorobah itu dia misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dia tabung, dia depositokan, bank tidak menjanjikan bunga fix seperti bank konvensional, tapi dia menjanjikan flexibility, kemungkinan bunganya bukan bunga, kemungkinan profit hasilnya segini katanya. Tapi tidak fix, karena apa? Kalau fix itu dia akan jadi riba juga, jadi sama dengan bunga bank konvensional. Jadi bank syariah tidak pernah memberikan fix bunga, fix interest, karena dia memberikan, karena seperti yang Pak Sobar juga singgung, usaha itu selalu naik turun. Nah, maka bank syariah mengatakan nanti bunga dari mudorobah ini bagi hasilnya adalah tergantung akhir tahun nanti, apakah untung, apakah rugi, seperti itu. Nah, yang kedua, produk bank retail ini ada namanya credit card. Nah, ini yang populer di kalangan kita juga. Ini sebenarnya paling jahat produk bank kalau saya bilang ya, karena sebagai banker saya tidak menyarankan untuk memakai ini kalau tidak benar-benar urgent gitu kan. Kalau di bank konvensional itu dia ada loan-nya kan, interest, compounding interest, service fees ya. Jadi compounding interest itu apa sih? Jadi compounding interest itu udah berbunga lagi gitu kan. Jadi awal mula limitnya itu 8 juta, kamu bayar, makanya bank selalu nyuruh kamu itu bayarnya selalu minimum payment. Karena apa? Jadi minimum payment-nya jadi bunganya kan dibungakan lagi gitu loh. Nah, jadi itu berbahaya dan itu benar-benar jahat gitu kan. Nah, kalau di kredit card ternyata di perbankan syariah juga ada juga kartu kredit. Akadnya yang dipakai ada tawaruk. Tawaruk ini artinya financial aid. Jadi bank kita, misalnya Mas Jajannya mau beli sepatu, belum punya uang, tapi sepatunya dibutuhkan sekarang gitu kan. Jadi dengan kartu tadi, bank memberikan financial aid, pertolongan membelikan sepatu tadi buat Mas Jajan, dan bank bilang, Mas Jajan ini sepatu saya belikan, harganya 8.000, cuma kamu bayar 10.000 ya. Oh, Mas Jajan bilang, oke, agree, udah tahu harganya. Jadi selalu ada jual beli. Nah, setelah Mas Jajan bayar sepatu tadi, maka ada transfer ownership-nya. Kalau belum lunas bayarnya, transfer ownership-nya belum ada. Jadi kepemilikan sepatu tadi masih sama bank. Tapi kalau Mas Jajan udah bayar lunas, sepatunya jadi milik Mas Jajan seperti itu. Dan ada juga ijrahnya, ada fee-nya. Ijrah itu dari bahasa Arab juga artinya fee. Nah, fee-nya ini mengapa dikenakan fee? Karena di kartu kredit itu nanti diberikan fasilitas. Misalnya dengan kartu kredit itu
bisa mengakses lounge di bandara, bisa mendapatkan diskon di sini, mendapatkan diskon di situ. Nah, itu ada fee-nya selama setahun sekali dibayar seperti itu. Dan itu biasanya fix. Itu tapi sebelum kartu kreditnya dibuka itu sudah ada agreement antara nasabah dan banknya, antara bank syariahnya. Terus ada lagi, ini juga populer, home finance, mortgage, KPR. KPR dan auto finance. Auto finance ini apa bahasa Indonesianya ya? Untuk kepemilikan mobil ya, KPM. Jadi KPR ini kalau di bank perbankan konvensional itu mereka tidak turut campur banyak gitu loh. Karena tidak ada jual beli. Kamu mau beli rumah, saya bantu, saya kasih segini paymentnya, saya bantu beli, cuma sertifikatnya sama bank, kamu bayar bunganya sekian, 7%, kalau fix selama 2-3 tahun. Nah, kalau selama 2-3 tahun, tahun keempat, ternyata BI rate, Bank Sentral Bank menaikkan suku bunga, nah kamu harus naikkan juga dari 7% tadi tambah 2, jadi 9%. Nah, kalau perbankan konvensional dia akan seperti itu. Dia tidak bunganya itu selalu naik. Atau bisa juga, apakah bisa turun kalau BI rate turun? Jarang BI rate turun, karena BI itu akan menaikkan suku bunga melawan inflasi, dan inflasi itu setiap tahun selalu naik, gitu loh. Dan kemungkinan besar setiap tahun itu suku bunga KPR kalau perbankan konvensional akan selalu naik. Nah, kalau perbankan syariah, bedanya di KPR itu, perbankan syariah itu dia pakai akad musyarakah namanya, musyarakah dan ijarah. Musyarakah itu dia seperti ini. Jadi Mas Jajan ini mau beli rumah, punya down payment, harga rumah itu 100 juta misalnya. Dia punya uang 30 juta. Jadi bank bilang sama Mas Jajan, oke Mas Jajan sini sama saya berdua kita beli rumahnya. Saya kasih kamu 70 juta, Mas Jajan punya 30 juta, lunas itu rumahnya. Tapi saya bilang sama Mas Jajan nanti rumah ini kan 100 juta. Cuma bayar sama saya 110 juta ya, itu profitnya buat kita. Jadi saya jual lagi ke Mas Jajan. Mas Jajan bilang oke, tapi selama 10 tahun ya saya bayar. Oke, saya bilang sebagai bank syariah, saya bilang oke 10 tahun harganya rumahnya jadi 110, tapi kamu cicilnya sekian setiap bulan. Seperti itu. Nah, itu kalau sebelum Mas Jajan melunasi KPR tadi, itu rumahnya bukan milik Mas Jajan dulu. Rumahnya masih punya bank syariah. Kapan rumah itu akan lunas? Kalau ketika rumahnya dilunasi, maka bank akan memberikan sertifikat dan rumah itu akan jadi milik Mas Jajan. Selama belum lunas, itu akan diterapkan namanya ijarah agreement, akad ijarah. Akad ijarah itu sama kayak menyewakan. Jadi bank memberikan, kamu pakailah dulu rumah ini, tinggal di sini, cuma bayar tiap bulan sampai lunas sama 10 tahun. Sudah 10 tahun sesuai akad kita, lunas, oke, saya kasih sertifikat rumahnya ke kamu, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya ada penalti, adakah penaltinya kalau misalnya Mas Jajan ini lupa tahun ke-3 dia bayarnya macet? Nah, ada penaltinya. Ini bedanya juga sama bank konvensional. Kalau bank konvensional itu penaltinya itu nanti akan dikenakan sekian persen dan akan dihitung sebagai income oleh bank, sebagai revenue. Kalau bank syariah itu beda nama, cuma beda penerapan juga. Kalau bank syariah itu dia menerapkan tidak ada penalti, tidak ada hukuman untuk fine-nya, cuma kamu bayar charity fee namanya, amal. Jadi kamu kasih uang amal ke bank, dan bank itu tidak akan menjadikan uang yang kamu sumbang tadi ke bank syariah itu bukan sebagai uang income atau revenue buat bank, tapi sebagai uang itu akan dipakai untuk kegiatan sosial yang disponsori sama bank. Banyak di kita dulu di Dubai itu kita banyak memberikan charity setiap tahun itu, biasanya kita beri ke Afrika atau bangun masjid seperti itu. Yang banyak kita pakai dulu. Dan terakhir produk retail dari perbankan itu yang populer itu KTA, personal finance. Nah, KTA ini juga termasuk produk yang sangat riba sekali kalau bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena kamu pinjam misalnya 10 juta di bank konvensional. Udah pinjam 10 juta, udah setuju setiap bulan bayar segini termasuk bunga, ada biaya administrasi.
kamu kamu seharusnya dapat, kamu nggak bakal dapat 10 juta. Instead of 10 juta, kamu dapat 8 juta di akhir. Kenapa? 2 jutanya potongan biaya administrasi dulu. Nah, sedangkan ketika hitung-hitung, kamu cicilan tadi, itu bukan 10 juta, 14 juta jadinya, termasuk bunga. Nah, itu kalau bisa juga dihindari gitu kan produk ini, karena kita buat untuk mengelola, mengenerate profit banyak. Karena setiap tahun itu kita, di pengalaman saya di perbankan konvensional itu produknya itu selalu dijor-joran. Kenapa? Karena dana kita punya banyak dana murah di perbankan itu, dana tabungan-tabungan tadi itu mau kita salurkan gitu kan. Nah, dan itu bisa menghasilkan profit yang banyak dalam waktu singkat biasanya. Makanya bank itu banyak membuat KTA gitu kan, personal finance ini. Nah, sedangkan kalau di perbankan syariah itu akadnya namanya musawamah. Musawamah itu jadi intinya kamu datang ke bank. Bank saya mau apa namanya? Misalnya mau nikah. Nah, mau nikah tapi nggak punya dana. Bank syariah itu akan memverifikasi dulu, oh mau nikah. Di seluruh identitas, due diligence dulu, identitas segala macam, interview segala macam, cek kredit background segala macam. Kalau ternyata bersih dan bisa diberikan, itu bisa diberikan. Atau misalnya mau beli apa? Beli barang misalnya. Nah, nanti bank akan belikan barang itu, apapun kamu beli yang kamu inginkan, bank akan belikan dan akan jual lagi ke kamu. Tapi dengan margin profit banknya udah jelas. Misalnya beli 10 juta, bank jual nanti bank beli 10 juta, jual ke kamu 11 juta. Cuma itu fix. Kamu bayarnya sekian 1 tahun, transfernya 900.000 misalnya. Nah, jadi itu bedanya retail produk. Ini saya ambil beberapa sampel yang populer saja sebenarnya. Karena sebenarnya untuk retail produk itu lumayan banyak. Cuma ini yang populer di tengah masyarakat dan ini lumayan bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Berikutnya Bu Titis, saya punya 7 slide ini, insya Allah tidak akan waktu lama. Nah, komersial dan corporate banking produk ini saya satukan karena tidak ada banyak bedanya sebenarnya, karena perbedaannya itu hanya pada scope berapa banyak minimum pinjamannya. Corporate dulu yang pernah saya handle ketika saya bekerja di DBS Bank dulu, itu ada Unilever, ada gudang garam misalnya. Itu di kategori sebagai corporate. Komersial itu yang UKM tadi misalnya yang jualan gitu, itu dihitung sebagai komersial. Kalau corporate dulu saya ingat betul itu, saya dikasih proposal oleh Unilever untuk pinjaman sekian ratus miliar dulu kan untuk mengkaji itu. Nah, itu pengalaman di BS dulu kan. Kalau di Dubai dulu pengalaman saya itu ketika mengelola corporate itu ada pinjaman dari ADNOC. ADNOC itu Abu Dhabi, NOC itu oil company-nya ya. Jadi tapi milik Abu Dhabi. Tapi saya base-nya di Dubai dulu. Nah, itu juga melakukan pinjaman yang lumayan banyak juga dulu kan. Nah, jadi commercial and corporate banking product ini dia pertama ada financing loan dan LC. LC itu letter of credit di perbankan. Jadi kalau di bank konvensional itu LC itu dia pure loan. Kenapa pure loan? Karena dia bank akan memberi pinjaman dengan margin bunga yang telah jelas seperti itu. Margin bunganya harus jelas, berapa bayarnya, dan bunga itu biasanya tinggi. Kenapa? Ini termasuk karena ini segmen korporat, biasanya bunganya lumayan gede. Dan additional kalau terlambat bayar itu nanti compounding interest, berbunga jadi jatuhnya seperti itu. Nah, kalau di syariah itu dia ada murabahah, contract of sales. Jadi murabahah contract of sale itu artinya bank nanti sama kamu akan pergi dulu ke sono, akan membelikan membayar atau bukan membelikan produk yang akan diimpor tadi ke Dubai, dan bank akan bayar itu, akan beli itu, nanti bayar jual lagi ke kamu. Nah, misalnya tadi beli produk apa, misalnya apel dari Eropa, dari Prancis. Nah, apel itu sekian ton misalnya dia masuk ke Dubai. Nah, kita sebagai banker itu melakukan CDD nih. CDD itu customer due diligence dan KYC. Kita lihat, kita
kaji juga kredit rating segala macam. Nah, kalau sudah ada kredit rating segala macam, kita putuskan ini bisa nggak sih dikasih. Nah, kalau kita kasih itu kita beli barangnya tadi. Kita beli kita beli apelnya, bank beli apelnya. Nah, nanti kita habis itu kita jual lagi ke customer. Ini loh apelnya tadi. Kamu bayarnya profitnya sekian ya. Kamu bayarnya per bulannya sekian seperti itu. Dan kalau dia ridho, ikhlas, agree, jalan. Apakah bisa dinegosiasi? Bisa. Kalau di level-level komersial corporate itu bisa dinegosiasi, bisa dimurahkan, atau bisa kita lihat, oh kayaknya kita ada miss something ini di fund di paymentnya, seharusnya lebih tinggi dikit. Harus bisa juga seperti itu. Jadi bisa dinegosiasikan. Cuma kalau di prakteknya, kalau di bank retail itu, perbankan retail itu, dia tidak bisa negosiasi lagi. Seperti yang Pak Sobar katakan lagi, itu biasanya staf-staf bank syariah itu bakal bilang, oh ini udah tersistem katanya. Emang karena itu tadi udah memang sudah tersistem keputusan manajemen biasanya. Nah, kalau yang working capital ini modal untuk melakukan maintenance company. Misalnya ada perusahaan itu yang ada kalanya suatu perusahaan itu walaupun dia gede, dia mengalami kering liquidity. Likuiditas keuangannya seret bulan itu atau selama 3 bulan. Cuma barang produksinya sudah diproduksi. Nah, kalau bank konvensional dia pakai kasih ini capital loan. Ini loh uangnya cash gue kasih ya. Nah, lu bayarnya segini gitu loh. Flex. Dia kasih interestnya bergantung dengan suku bunga yang ditetapkan sama bank ditambah plus bunga dari suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Nah, kalau tidak sesuai dengan perjanjian bayarnya, bakal ada denda gitu. Nah, di perbankan syariah itu ada namanya tijarah dan istisna. Tijarah istisna ini sebenarnya hampir-hampir mirip keduanya. Jadi kalau tijarah istisna ini, jadi bank itu, ini perusahaan ini seret ini. Misalnya dia produksi sabun. Tapi 2-3 bulan ini kasnya seret. Nggak bisa gaji karyawan bulan depan. Nah, dia calling bank syariah gitu kan. Nah, saya ini mau bayar karyawan, cuma uang cash tidak ada, balance sheet-nya uang kasnya kosong, jadi dia minta bantuan ke bank syariah. Tapi produksinya udah jadi, udah selesai ini kan, sabunnya udah banyak siap didistribusikan. Jadi bank ini tidak memberikan capital loan atau tidak memberikan finance. Apa yang bank lakukan? Yang bank syariah lakukan adalah membeli produk-produk tadi yang sudah jadi, dibeli. Oke, ini kamu punya berapa ton misalnya sabun tadi yang udah selesai produksi? Sekian. Oh, kamu butuh berapa? 1 miliar. Oke, 1 miliar. Oke, kita beri kamu 1 miliar. Barangnya kita beli, sabunnya kita beli. Tapi dengan satu syarat, kamu jual lagi barang ini tadi atas nama kita, atas nama tetap produksinya perusahaan ini. Hasil dari per bulan dari keuntungan dari sabun tadi, jual sabun tadi di deposito ke bank untuk pembayaran dari katakanlah finance dari bank tadi. Jadi seperti itu kalau tiaran istisna. Kalau istisna itu dia lebih ke arah kebutuhan saja yang berbeda. Istisna itu dia kebutuhannya biasanya sih dibutuhkan oleh perusahaan manufacturing atau real estate finance bahasa perbankannya. Istisna itu lebih ke real estate finance. Karena apa? Misalnya bank dia minta dibangunkan pabrik ini, dia tidak punya uang, jadi bank belikan pabriknya. Nanti dia setelah pabrik dia pakai, dia hasil produksinya dia setor ke bank seperti itu. Nah, syndication finance apa sih? Ini mungkin agak jarang teman-teman dengar gitu kan. Syndication finance ini adalah bank memberikan pinjaman, beberapa bank memberikan pinjaman untuk satu proyek. Biasanya proyek itu melibatkan skala yang sangat besar sekali, sehingga tidak 1-2 bank yang terlibat, bisa sampai 2-3-4 bank terlibat. Makanya ada syndication. Syndication ini biasanya itu ada setiap perbankan, bank syariah ataupun bank konvensional. Karena sindikat kalau di bank konvensional itu dia itu dilibatkan seperti untuk merger company, dua company di merger, misalnya kan butuh dana sekian triliun, dan itu tidak, dia minta bantuan ke bank, satu setiap bank kan punya risk rating. Nah, risk rating tadi kalau
perusahaan memajukan pinjaman 2 miliar, cuma bank resletingnya 1 miliar, jadi ada sisa 1 miliar. 1 miliar tadi akan diminta ke bank lain seperti itu. Nah, ini oke ya, bentar lagi. Oke, hampir finish ya. Satu slide. Habis ini kita selesai. Jadi syndication loan ini nanti itu beberapa bank melakukan finance kepada satu project. Kalau di konvensional itu dia jelas, dia kasih loan, namanya syndication loan. Syndication loan ini dengan bunga dan risk share ya. Jadi uang-uang tadi dikumpulin dari 3-4 bank tadi dikumpulin dan dipulkan dan lalu dibayarkan kepada siapa saja yang mengajukan tadi. Dan itu biasanya dipimpin oleh satu bank. QIC, CDD-nya dilakukan oleh satu bank. Nah, kalau di bank syariah itu dia melakukan akad wakalah dan mudharabah ya. Akad wakalah dan mudharabah itu jadi wakalah itu dia sebagai wakil. Jadi bank ini sebagai investor sebenarnya, bank syariah ini. Dia ini loh. Saya punya 1 triliun, Bank Muamalat punya 1 triliun, BRI Syariah punya 1 triliun, Emirates Islamic Bank punya 5 triliun. Nah, ini ada 7 triliun, pakailah uang ini. Kita sebagai investor nanti kamu jalankan usahanya, suksesnya ada, kalau itu sukses berdasarkan laporan keuangan audit itu ada banyak keuntungan, kamu bagi profit, sharing profitnya gitu kan. Nah, mudharabah tadi sama kayak yang di pinjaman tadi. Jadi bank itu yang minjam tadi itu bertindak sebagai mudharib. Mudharib itu dia akan menggerakkan uang tadi. Sedangkan kita sebagai rabal amal tadi, kita hanya akan diam, silent. Kita sebagai investor saja. Seperti itu. Nah, itu perbedaannya di konvensional. Terus yang terakhir itu produk untuk commercial corporate itu ada pinjaman untuk perusahaan Alberat. Nah, itu kalau bank konvensional itu jelas dia memberikan pinjaman finance compounding interest. Jadi sama seperti loan yang lain, dia berbunga, kasih pinjaman 3 miliar, 3 triliun, bunganya sekian, 12% selama setahun misalnya kan. Jadi dan itu dibagi. Kalau ada keterlambatan kena penalti, kalau ada dan itu tidak boleh juga dibayar earlier. Maksudnya staffnya 10 tahun, kamu bayar 7 tahun, itu nggak boleh. 10 tahun ya 10 tahun gitu. Kalau kamu bayar 7 tahun, kamu lunasin, itu kamu bayar denda. Kenapa? Kamu melanggar tidak sesuai perjanjian gitu. Kalau bank syariah itu dia menggunakan musyakarah dan ijarah juga. Musyakarah itu sama tadi, jadi bank beli itu alat berat tadi, mobil alat berat, dan itu saya jual ke kamu. Kalau kamu belum lunas bayarnya sama 1 tahun, 10 tahun, nah ini masih punya bank ini, aset ini alat berat ini aset bank. Nah, selama belum lunas itu bank akan memberikan akad ijarah namanya. Akad ijarah itu tadi dipakai bahwa bank ini meliskan, menyewakan alat berat ini ke kamu gitu loh. Nah, jadi kamu kalau sudah bayar lunas nanti di 10 tahun itu akan menjadi hak milik yang meminta pertolongan bank syariah tadi gitu kan. Oke, itu slide terakhir kali Bu ya. Oke, jadi yang seperti Pak Sobar tadi bilang juga, jadi sebenarnya kalau dilihat dari penjelasan di atas tadi, sebenarnya bank syariah itu apakah benar-benar syariah gitu kan? Sejujur saja ya, pengalaman pribadi saya ketika saya bekerja di Emirates Islamic Bank Dubai selama 5 tahun itu perasaan saya bekerja di sana dan bekerja di bank DBS di Jakarta atau di Singapura itu sama saja seperti itu. Tidak ada bedanya cuma ada term-term tertentu itu yang digunakan seperti akad dan dibuat seolah itu akad. Apakah itu benar-benar komplain sesuai syariah ataukah hanya untuk administrasinya saja seperti itu? Apakah itu adil gitu? Karena ketika saya bekerja di bank syariah itu saya banyak menerima komplain. Oh, bunganya ketinggian. Kok bunga di bank konvensional lebih rendah misalnya kan? Kok bunga di bank syariah lebih tinggi? Ada komplain, bisa nggak dia negosiasi? Biasanya yang lebih horor lagi ya, di bank syariah itu ternyata kadang-kadang ditutup pintu untuk negosiasi. Tidak ada negosiasi, katanya take it or leave it. Nah itu kadang-kadang kita sebagai orang-orang pelaku bank syariah itu kadang apakah tidak menzolimi orang gitu kan? Dengan memberikan bunga sekian-sekian, sedangkan tujuan dari bank syariah itu sebenarnya untuk
mencari ridho Allah gitu kan. Kok bisa? Ya? Komplainnya juga banyak gitu kan. Nah, itu perlu kita kritisi, autokritik bersama. Apakah bank syariah itu beneran syariah atau hanya sebagai administrasi syariah saja? Saya ingat betul dulu di kantor itu, di kantor pusat itu, karena di perbankan syariah itu penting sekali adanya sales kontrak dan akad jual, karena bank itu adalah tempat jual beli, bukan tempat simpan meminjam uang. Uang itu ada bukan sebagai aset, tapi sebagai alat tukar. Maka di bank kita itu ada kantor kecil ukuran 20 meter square, itu kayak seperti tradernya gitu kan, seperti pihak ketiga. Cuma di dalam lingkup bank itu juga dan general manajernya itu juga orang-orang bekerja sama-sama kita. Kenapa itu dibuat ada lembaga seperti itu? Itu sebagai pihak ketiga yang bisa dimanfaatkan untuk membuat semua akad tadi itu seolah-olah itu justify syariah gitu kan. Apakah itu syariah atau tidak? Wallahu alam. Mari kita cari bersama, karena sebagai pelaku saya sekarang sudah minggir dari perbankan. Sekarang saya lebih, karena saya anggap saya sekarang bekerja di Wise, TransferWise di Hungary, Budapest. Itu lebih fair dan itu lebih, kenapa? Karena di TransferWise itu misalnya, kamu transfer uang dari Indonesia ke Hungary, kena ada fee-nya 50.000. Itu jelas cuma 50.000 itu aja. Jadi nggak ada hidden fee-nya. Kalau di bank perbankan syariah atau perbankan yang lain itu banyak fee-fee yang lain, ada provisi, ada bla bla, itu kadang-kadang zolim gitu kan. Makanya saya istirahat dari perbankan dan menuju tetap di financial keuangan, cuma di Eropa ini. Mungkin itu saja, saya mau terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Sebenarnya saya ambil sampel ini kecil-kecil karena kalau kita bahas produk bank syariah dan bagaimana akadnya itu kan banyak sekali. Kita belum bahas masalah sukuk, belum bahas masalah pasar modal syariah, belum bahas masalah obligasi mutual fund syariah. Itu bagaimana bentuk dagang. Itu mungkin kalau ada kesempatan, insya Allah umur panjang berikutnya mungkin kita bisa berjumpa dan bertemu kembali. Cuma untuk sekarang itu saja sampel-sampel sederhana yang bagaimana penerapan riba dan bedanya dengan bank syariah di perbankan syariah dan bank konvensional seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf atas jika ada hilap segala macam. Saya kembalikan kepada Pak Jejen, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Beni, materi yang sangat luar biasa sekali. Untuk yang selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Mungkin bisa ke Pak Beni atau ke Pak Sobar, atau kedua-duanya, dipersilakan. Boleh langsung. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Sobar dan Pak Beni. Nah, audiens kami yang minggu kemarin ya, pekan kemarin itu juga menanyakan hal yang sama. Jadi ketika kemudian sekarang ada bank syariah, tapi cenderungnya misalnya meminjamkan sesuatu itu kok jadinya jatuhnya mahal gitu ya. Dan nanti beberapa juga misalnya yang apapun yang kemudian dilabeli dengan praktik syariah gitu ya, itu seperti istilahnya adalah pink tax gitu ya. Jadi mahal begitu. Nah itu sebenarnya saya pernah juga belajar kenapa kemudian mahal, karena kan bank syariah ini ingin certainty gitu ya. Jadi dia sengaja untuk membuat tarif flat yang mana itu cenderungnya lebih tinggi gitu. Nah, untuk kemudian mengkompensasi resiko di masa yang akan datang. Tapi apakah kiranya ini ada solusi gitu ya untuk teman-teman nasabah perbankan ya supaya bisa mendapatkan kemudahan juga terkait keringanan juga terkait juga misalnya dengan pinjaman dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak juga lebih mahal dari bank konvensional. Nah, mungkin ini pertanyaan untuk Pak Sobat juga Pak Beni ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Pak Sobar dulu, Pak. Ini pertanyaan menarik sebenarnya tentang fintech itu. Jadi yang pertama bahwa masyarakat sekarang itu kan
diberikan kemudahan fintech itu pinjaman yang berupa syaratnya itu sangat sederhana sekali. Tapi nah terkadang karena saking sangat sederhananya, jadi kan orang kalau butuh uang, terusan tiba-tiba ada orang yang menawarkan dengan syarat yang sangat gampang sekali. Itu kan biasanya kan ini kayak dapat durian runtuh atau dapat rezeki datang tiba-tiba itu loh. Syaratnya mudah langsung diininya. Tapi yang kadang dilupakan oleh nasabah itu adalah perhitungan bunganya. Perhitungan bunganya sampai kayak gitu dan tiba-tiba dia itu sadar bahwa bunganya itu berlipat-lipat itu adalah ketika sudah cair dan pas jatuh tempo. Ternyata mahal sekali gitu. Itu membuat orang kadang tercekik kayak gitu sementara financial planningnya untuk bahwa dia itu akan mengembalikan kapan itu kadang-kadang itu dilupakan itu loh. Nah, saya kira kalau di syariah itu kan sudah banyak sekarang itu ada fintech syariah, ada Investri dan sebagainya itu. Tapi saya yakin kalau peminjaman kayak gitu dengan kemudahan kayak gitu tanpa adanya edukasi finansial planning yang jelas untuk nasabah itu jadi itu berbahaya itu loh. Karena itu orang biasaan orang apa ya money demand itu kan dibutuhkan ketika ini kan ketika untuk transaksi dan mereka nggak punya uang dan sebagainya tiba-tiba ada orang yang ngasih uang ke situ tapi dia tidak sadar bahwa sebenarnya uang itu juga ada perjanjian dan perjanjiannya itu harus nasabah itu harus tahu dan kelemahan dari fintech itu terkadang itu tidak mengedukasi terlebih dahulu dengan keterangan yang jelas dan akad yang jelas walaupun di syariah itu ya bahwa konsekuensinya itu ada satu dua tiga dan akadnya berupa apa dan kompensasinya berupa apa itu tidak dijelaskan secara jelas kepada nasabah dan nasabah kadang salah juga bahwa apa tidak membaca dengan cermat bagaimana konsekuensinya dan modelnya ini akan apa dan sebagainya tidak. Jadi dia itu sadar-sadar itu ketika ada jatuh tempo atau tagihan kayak gitu dan berusaha sadar bahwa ini ternyata itu berbahaya dan fintech itu walaupun fintech dengan pinjamannya gampang-gampang sekarang ada model pinjol kayak gitu itu bahaya sekali itu loh. Apalagi denda. Ini yang saya kritisi penalti atau denda sekalipun, walaupun itu nanti jatuhnya penaltinya itu mau ditaruh di charity lah dan sebagainya, tapi itu kan tetap penalti dan itu tetap merugikan nasabah. Saya yakin nasabah kalau kita husnudon itu kan nasabah tidak bisa membayar utang itu kan karena dia punya kendala tidak punya utang. Jadi bukan karena disengaja. Lah, karena bukan disengaja, terusan dia dapat penalti harus membayar dana tertentu, walaupun pada akhirnya dananya buat charity atau apapun, itu tetap merugikan nasabah. Dan itu jadi beban. Lah bagaimana mungkin orang charity itu karena dalam keadaan keterpaksaan. Apalagi itu harus membebankan orang yang ngasih charity itu. Saya kira penalti itu juga harus melihat-lihat. Itu karena kesalahan murni dia nggak punya uang atau kesalahan karena kelalaian atau apa. Kalau kelalaian itu mungkin ya oke penalti. Jadi karena kelalaian Bapak tidak membayar harusnya membayar tanggal 6 sebenarnya Bapak punya uang tapi Bapak membayarnya tanggal 8 atau tanggal 1 bulan kayak gitu oke, itu bagian dari kelalaian. Tapi kalau penalti gara-gara dia nggak biar tertentu itu karena bukan kelalaian karena dia betul-betul nggak punya uang, ya sama aja itu bagian dari riba sebenarnya. Itu riba nasiah dan disebut riba nasiah itu riba jahiliyah karena dia tidak bisa membayar terusan ditambahi. Nah, bahasanya itu denda bukan denda kalau di syariah mungkin lebih halus lagi itu. Tapi itu kalau memberatkan itu nasabah itu menurut saya itu bahaya juga itu loh. Sama-sama nggak ikhlas. Pada intinya riba itu kan tidak diberikan pada seorang yang orang itu sebenarnya tidak ikhlas itu riba juga itu. Saya kayak gitu. Terusan kita perlu yang ini yang jawaban Bu Titis untuk alternatif kayak gitu. Gini loh, saya mau ngambil contoh di Taiwan itu. Taiwan itu negara yang tidak berlandaskan dengan agama. Mereka itu ateis sistem negaranya itu. Tapi di sana saya lihat itu lebih berkeadilan. Contohnya, bahkan untuk ketika untuk usaha, bunga di sana itu cuma 1% setahun, paling besar 1% setahun.
Kalau di Indonesia rata-rata bunganya itu 12% setahun. Margin itu juga sama, 12%. 11%. Di BSI saya tanya tadi terakhir itu 11,5% setahun. Tapi kalau di Taiwan itu 1% setahun. Apalagi kalau eh, meminjam dana dari bank pemerintah dan dananya itu digunakan untuk usaha mulai dari awal, itu sampai 0%. Saya nggak tahu di Indonesia yang negara dengan mayoritas Muslim sampai masih modal margin sampai 11%, itu menurut saya itu masih tinggi. Kalau bahasanya margin ya. Tapi perhitungannya hampir sama dengan bunga. Bunga 12%, margin 11,5%. Itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sampai di Taiwan itu saya masih ingat betul itu. Ini kasus-kasus lain ya. Itu eh, kita beli kartu JSM aja, pulsa itu pakai data umpamanya. Kita beli pakai data 50 MB itu untuk 1 bulan. Kalau dalam 1 bulan kita tidak menghabiskan itu sisa dari uangnya dikembalikan. Dikembalikan itu, betul-betul dikembalikan dan pakai datanya itu dikembalikan. Kalau pakai data nggak digunakan, dikembalikan dalam bentuk uang. Itu real di Taiwan. Dan di sana, kalau mamanya kita transaksi dan itu tidak membutuhkan biaya administrasi, ya free transaksinya. Kalau bank tidak mengeluarkan dalam bentuk karena merugikan bank itu free di sana. Nah, di Indonesia itu masih kayak gitu, saya nggak tahu itu. Apa ya? Apalagi sekarang modelnya model fintech itu kan harusnya itu kan memperingan ya, memperingan saya kira biaya-biaya administrasi yang tidak perlu sehingga itu mengurangi gitu. Tapi kalau fintech masih menggunakan modelnya justru teknologi itu malah jadi tambah banyak, jadi biaya administrasinya tambah banyak, itu harus dipertanyakan itu. Saya kira solusinya untuk ibu-ibu ya walaupun terlepas itu fintech pun fintech syariah itu juga harus berhati-hati. Kalau bisa baca betul dan perusahaan fintech syariah itu juga harus mengedukasi secara sederhana dan kalaupun ada akot-akotnya sebenarnya akot-akotnya itu disampaikan dan dikasih pengertian sederhana agar nasabahnya itu bisa memahami dengan jelas dan sederhana kayak gitu. Jangan tambah lebih ruwet, jangan lebih ruwet dan pada akhirnya membuat nasabah itu malas dan akhirnya nggak membaca dan mereka akan kaget ketika pinjamannya sudah jatuh tempo atau apa dan ternyata kok segini gitu. Saya kira kayak gitu. Terima kasih Bu Dia. Oke, terima kasih Pak Sobar. Nah, mungkin bisa dibaca di chat juga Pak Beni, mungkin bisa Pak Beni lebih menukik ke arah situ. Jadi kesannya fintech itu karena kita kan Muslim ingin kok syariah compliant kok malah dimahalin jadi kayak kesempatan gitu Pak Beni. Makasih Pak. Benar. Itu isu yang pernah saya bahas juga dengan kebetulan dulu di kantor dulu ada orang Indonesia, dia ditugasi sebagai Head of Syndications di departemen yang lebih gede. Kita bahas kenapa sih bunga KPR aja ya, contohnya bunga KPR itu di Indonesia itu bunga KPR bank syariah itu lebih kalau dihitung-hitung gitu ya, itu lebih tinggi daripada bunga bank konvensional, BTN misalnya. Perbanding muamalat kalau dihitung-hitung dia bilang oh ini bagi hasilnya sekian 70, tapi kalau dihitung-hitung BTN kasih cuma 7% misalnya. Muamalat bisa sampai 8-9%, bisa sampai dua kali lipat. Nah, setelah kita analisa secara diskusi gitu kan. Ternyata itu ada dana yang masuk ke bank syariah di Indonesia itu kan masih kecil. Karena pengguna bank syariah, walaupun dengan mayoritas muslim banyak, cuma pengguna bank syariah di Indonesia itu masih dikit. Sedikitnya pengguna bank syariah itu menyebabkan sedikitnya funding ke bank. Fundingnya dikit nih. Nah, kalau fundingnya dikit, uangnya jadi mahal untuk dikeluarkan. Kenapa? Beda dengan BTN. BTN itu kan bank konvensional, Mandiri, BCA apalagi. BCA itu bank konvensional, semua orang pakai. Jadi dana murahnya banyak. Kenapa saya bilang dana murah? Karena dana tabungan kita di bank-bank konvensional itu sebenarnya itu dipakai untuk membiayai KPR kan.
itu dikasih ke bunga kita cuma berapa sih? 10 juta, dia kasih bunga kita 12.000 misalnya kan. Sedangkan KPR, kalau di KPR kan berapa? Itu dana murah itu bisa membuat mereka pakai untuk membiayai KPR dengan bunga yang murah juga. Kenapa? Karena mereka punya banyak cadangan. Sedangkan bank syariah itu cadangannya sedikit karena penggunanya juga sedikit. Itu ternyata salah satu masalah ininya. Dan itu dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asbindo. Ya. Kata dia, ya benar, karena bank syariah itu penggunanya masih sedikit, pengguna masih sedikit tadi menyebabkan sedikitnya uang, funding. Uang sedikit tadi kalau dijual keluar ke KPR jadi mahal. Karena apa? Mereka mau nutupin cost juga. Nutupin cost buat profit juga, walaupun bank syariah kan mau tetap buat profit kan. Nah itu juga itu salah satu kendalanya gitu kan. Jadi solusinya ya mungkin kita harus sama-sama mulai gerakkan bank syariah. Walaupun namanya bank syariah tidak terlalu syariah, harus kita akuin ya itu ya. Karena prakteknya juga seperti perbankan biasa, walau alam ya internalnya. Cuma maksud saya mungkin pengguna bank syariahnya harus dibanyakin biar KPR-nya nanti bisa murah semurah bank yang konvensional juga. Kalau dana cadangan, dana fundingnya juga banyak, bisa murah. Kalau fintech tadi, benar kata Pak Sobar tadi, fintech itu sebenarnya dibuat untuk menjangkau orang-orang yang unbankable, menjangkau daerah-daerah kecil seperti itu ya. Salah satu founder bank fintech syariah itu, Hijrah Bank itu, kebetulan teman saya juga. Karena kita alumni dari Bank Emirates Islamic Bank Dubai dulu. Hijrah Bank, dia sekarang buat startup, dan itu sudah mulai gede. Itu syariah bank juga, fintech. Saya bilang sama dia, seharusnya bank fintech syariah, bank syariah ini bisa menjangkau masyarakat terluar yang terjangkau sama internet, itu bisa bankable, membantu meringankan orang. Nah, bukan kok malah fee-nya malah gede-gede semua nih, saya bilang seperti itu. Jawabannya dia adalah untuk nutupin cost dulu. Karena cost untuk mengembangkan ini juga gede kan. Jadi kita itu kayak apa ya? Dibilang lingkaran setan juga agak salah. Mungkin perbaikannya harus dimulai dengan memperbanyak menggunakan bank syariah juga. Apapun lah bank syariah. Kalau dananya banyak, insya Allah KPR-nya juga bisa lebih murah. Nggak bisa dibandingkan sama BCA. BCA itu dana ketiganya, pihak ketiga DPK-nya itu bisa sampai triliunan, ratusan triliun per tahun. Karena semua orang, coba dari sini kalau kita mau survei, berapa orang punya BCA BRI di sini? Banyak, mayoritas mungkin. Nah, itu yang membuat dana mereka banyak, berlebih-lebihan gitu, berlebih, harus disalurkan. Kalau dananya banyak, ya bisalah mereka kasih murah. Bank syariah sebaliknya, dananya seret, kasih KPR juga, ya jadi mahal karena banknya seret, nggak punya banyak dananya juga dikit. Coba berapa banyak dari kita yang memakai bank syariah sebagai bank utama di sini? Mungkin nggak banyak juga. Kenapa? Karena kita berpikir BCA lebih mudah akses seperti itu. Nah, itu autokritik buat kita semua. Maksud saya, itu salah satu penyebabnya, Bu Titis. Ya itu juga benar, ada kayak pink tax juga jadinya. Iya. Ya, kayak pink tax juga, karena ya ini yang Ibu bilang tadi di grup chat ini. Sebenarnya mau ikut bank syariah compliance, cuma permasalahannya bank syariah lebih mahal. Itu menyebabkan orang banyak mundur. Cuma kita sebagai masyarakat memiliki muslim mayoritas, cuma pengguna bank syariah juga masih seret. Itu sebenarnya juga bagus buat peluang bank syariah di Indonesia. BRIS ini kan sudah merger nih dari beberapa bank syariah banyak. Semoga dia bisa jadi gede dan bisa menjadi salah satu bank syariah terbesar di ASEAN dulu lah, gitu kan. Karena secara aset mereka itu termasuk yang terbesar di dunia untuk kategori bank syariah. Jadi itu Bu Titis, itu penyebab yang hasil kita remukan juga sesama banker dulu, pemerhati bank syariah itu. Karena dananya pihak ketiganya juga seret, makanya dia lebih mahal gitu. Itu Ya, Bu Titis. ya, mungkin nanti hasilnya bisa jadi buku ya Pak, Critical Thinking on Syariah Banking Practice ya, The Way Forward gitu ya. Ditulis oleh Pak Beni dan Pak Sobar. Saya tunggu ini. Nah, terima kasih Mas Jejen, mungkin bisa kita closing aja ya. Kita
akhiri karena sudah 10.30. Kalau di Indonesia, di Hongkari juga mungkin sudah mendekati waktu maghrib atau mungkin bersiap-siap untuk berbuka gitu ya. Dan Tajil. mungkin ya, betul. Saya kembalikan ke Mas Jejen, silahkan Mas. Baik, terima Makasih kasih. banyak Bapak-Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak narasumber dan penanggap serta hadirin semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Dan jangan lupa mungkin pada tanggal 9 April juga 2023 akan ada lagi kajian mengenai Ramadan dan kajian berseri integrasi ilmu. Dan saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan nutur majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih PCIM Hongaria, JIM Eropa ya, PCIM. Terima kasih Mas Hidayat, Mas Dayat. Sudah sembuh Mas? Sampun. Sibuk terus ya, jadi perlu maintain stamina ini. Terima kasih PCM Prancis. Assalamualaikum Mas Pak Sobar, terima kasih banyak. Malam-malam ini istirahat Pak. Makasih Ibu. Oke. Saya izin pamit sekalian. Terima kasih Pak Sobar, Bu Terima Ete. kasih Pak Beni, luar Makasih biasa nih. Saya pengalamannya. pamit nih. Perintah saya banyak ini kemana-mana. Ya Pak, kapan-kapan sambung lagi Pak. Menarik nih. Terima Allah, kasih Pak Terima kasih. Beni. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.